memperkenalkan siapa kami. Baik, yang pertama ada Pak Ari Yuneldi selaku dosen pembimbing. Kemudian ada saya sendiri, Rofio Naneng selaku moderator, juga rekan saya Desi Amalia selaku pembaca materi, dan rekan-rekan saya Rudi, Fauzan, Zikri, dan juga Ferdi selaku pembaca materi. Baik, kami akan mempresentasikan materi mata kuliah komputer dan masyarakat. Materi yang kami sampaikan berjudul komputer dan jasa pengiriman. Yang pertama ada pengertian komputer, yang kedua ada pengertian jasa pengiriman, yang ketiga ada penerapan komputer pada jasa pengiriman, yang keempat ada e-logistik, yang kelima ada elemen dalam bidang e-logistik, yang keenam ada karakteristik e-logistik, dan yang terakhir manfaat e-logistik. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Zikri. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem kerja di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Fauzan. Pengertian jasa seringkali dipandang sebagai fenomena yang rumit. Kata jasa servis mempunyai banyak arti, melalui dari pelayanan pribadi, personal service, sampai dengan pengertian jasa sebagai produk. Menurut Coulter dalam Lupio Adi, pengertian jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Rudi. Penerapan komputer di bidang jasa pengiriman barang ada 3. Yang pertama adalah proses input data. Pengirim yang akan melakukan pengiriman paket barang lebih mudah. Dan kedua, otomatisasi estimasi tarif karena telah diprogram pada saat penginputan daerah tujuan. Dan yang ketiga, mudahnya pelacakan paket dengan adanya nomor resi yang dihasilkan pada proses input data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ferdi. Logistik e-commerce adalah kegiatan yang memastikan bahwa pelanggan mendapatkan apa yang mereka butuhkan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan biaya minimum. Di dalam bidang e-logistik. Elemen yang ada di dalam e-logistik diantaranya adalah konsumen atau consumers, manufaktur atau manufacturers, pedagang, perantara, intermediaries, kerjanya, dan service providers. Satu hal yang membedakan adalah penggunaan jaringan-jaringan komputer atau computer network, yaitu internet dalam proses kerjanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi Amalia. Pada pembahasan selanjutnya, saya Desi Amalia akan membahas tentang karakteristik e-logistik. Mari kita bahas gambar yang tertera pada layar. Pada gambar dituliskan faster order fulfillment process atau proses pemenuhan pesanan lebih cepat dengan waktu yang sedikit, bisa dalam hitungan detik atau menit. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik e-logistik. Yang pertama adalah tidak ada batasan dalam transaksi, yaitu dengan cara memanfaatkan situs web, pembuatan akun pada aplikasi-aplikasi e-commerce, atau memasang iklan di situs-situs internet dengan waktu yang fleksibel dan dapat dijangkau oleh pelanggan dari seluruh dunia untuk melakukan transaksi secara online. Karakteristik yang kedua adalah transaksi anonim. E-logistik dan e-commerce memungkinkan para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara anonim melalui internet dan tidak harus bertatap muka satu sama lain. Kemudahan ini berkorelasi dengan pembayaran yang telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang telah ditentukan. Karakteristik yang ketiga adalah produk barang yang tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-logistik dengan menawarkan barang yang tak berwujud melalui internet. Kemudian saya akan membahas manfaat dari e-logistik. Yang pertama, meningkatkan layanan pelayanan. Yang kedua, meminimalkan biaya dan juga memenuhi tenggat waktu pengiriman produk.
Yang ketiga, membantu mengembangkan kontrol inventaris berbasis web. Yang keempat, membantu dalam membangun hubungan dengan logistik besar. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi komputer dan jasa pengiriman. Teknologi komputer bisa kita manfaatkan sebagai bidang jasa pengiriman barang, yaitu dengan mempercepat suatu pekerjaan, terutama dalam proses input-output data, proses pengiriman, dan proses kepuasan konsumen yang menjadikan proses pekerjaan menjadi efisien, efektif, serta menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi